3, 2. Puji Tuhan, haleluya. Nama saya Desiana Dako, saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Saat ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran dengan judul Perkembangan definisi kawasan teknologi pembelajaran serta perannya dalam pemecahan masalah pembelajaran. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Nah, tujuan utama teknologi adalah memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi kegiatan belajar. Jadi teknologi pembelajaran ini memberikan solusi serta manfaat untuk melakukan pembelajaran. Nah, berikut aplikasi dalam pemecahan masalah. Nah, yang pertama yaitu teknologi pembelajaran tumbuh dan berkembang dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi. Nah, selanjutnya teknologi pembelajaran merupakan gabungan-gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu media pendidikan, psikolog pembelajaran, dan pendekatan sistem untuk pendidikan. Berikut teknologi pembelajaran menggunakan prinsip dasar, yaitu pertama pendekatan sistem, yang kedua berorientasi pada peserta didik, yang ketiga pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Nah, prinsip pendekatan sistem berarti bahwa setiap usaha pemecahan masalah pembelajaran yang dilandasi konsep teknologi pembelajaran. Nah, apa itu teknologi pembelajaran? Teknologi pembelajaran telah mengalami beberapa kali perubahan sejarah dengan sejarah perkembangan dari teknologi itu sendiri. Berikut ada beberapa definisi teknologi pembelajaran. Yang pertama, definisi Association for Education atau asosiasi komunikasi adalah cabang teori dari praktek pendidikan yang telah berkepentingan dengan mendesain menggunakan pesan untuk mengendalikan proses belajar. Yang kedua, definisi Commission Instruction Teknologi atau CIT. Nah, teknologi pembelajaran ini diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Di samping guru, ada buku, teks, dan papan tulis. Nah, yang ketiga yaitu definisi di atas menyebutkan istilah pengembangan yang membuat 2 pengertian, yaitu pengembangan potensi manusia dan pengembangan teknologi pembelajaran itu sendiri, yang mencakup perancangan, produksi, penggunaan atau pemanfaatan dan penilaian teknologi untuk pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu definisi McKinsey dan Eraut, yaitu pendidikan dapat dicapai. Definisi ini tidak menyebutkan perangkat lunak maupun perangkat keras, tetapi lebih berorientasi pada proses dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya definisi AICT 1972. Nah, aspek belajar pada manusia. Definisi ini berusaha mengidentifikasi teknologi pendidikan sebagai suatu teori atau bidang dan profesi. Definisi sebelumnya, kecuali pada tahun 1963, tidak menekankan teknologi pendidikan sebagai suatu teori. Berikut definisi AICT 1994. Nah, for learning. Nah, di sini menurut Searles dan Ricky, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Nah, selanjutnya definisi menurut Anglin tahun 1995, teknologi pendidikan adalah kombinasi pembelajaran, belajar mengembangkan pengelolaan dan teknologi lain yang diterapkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya yaitu definisi Hagbard, yaitu tahun 1996, teknologi pendidikan adalah konsep yang meliputi proses sistematis yang melibatkan penyerapan pengetahuan, produk seperti bahan buku, teks, program audio, program televisi, dan suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori atau pekerjaan. Nah, ini merupakan bagian spesifik dan pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian selanjutnya, itu kawasan teknologi pembelajaran. Nah, berikut diuraikan kelima kawasan tersebut dengan subkategori dan konsep terkait, yaitu pertama, kawasan desain. Nah, kawasan desain ini meliputi 4 cakupan teori dari praktek, yaitu pertama,
desain sistem pembelajaran. Yang kedua, pesan. Ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, karakteristik pendidikan. Nah, selanjutnya kawasan pengembangan. Nah, kawasan pengembangan meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia. Nah, selanjutnya kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, berikut difusi inovasi, implementasi dan institusional, nasionalisasi, dan kebijakan regulasi. Nah, selanjutnya, kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan ini meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Nah, selanjutnya kawasan penilaian. Nah, pembelajaran ini mencakup analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Nah, selanjutnya berikut kita masuk dalam peranan teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran dapat diperlukan menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada. Selain itu, untuk melayani sejumlah besar dari mereka yang belum memperoleh kesempatan belajar, untuk meningkatkan efisiensi bahan efektivitas dalam belajar. Nah, berikut peranan teknologi pembelajaran mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan yang itu pertama, mempercepat tahap belajar atau rate of learning. Yang kedua, membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik. Yang ketiga, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga guru dapat membina dan mengembangkan kegairahan belajar peserta didik. Yang empat, teknologi pembelajaran berperan dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan pembelajaran serta cara, yaitu memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikolog, rekayasa, dan lain-lain. Nah, yang kelima yaitu pemecahan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serampak dengan mengkaji semua kondisi dan saling kaitan diantaranya. Selanjutnya, menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Nah, selanjutnya yaitu timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana penggabungan, pendekatan, dan unsur-unsur mempunyai nilai lebih. Puji Tuhan, itulah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.